ngobrol. Tapi lu oke. Ya, Nah, halo teman-teman, kami dari kelompok teknik digital akan mempresentasikan tugas kami yaitu touchless doorbell. Nah, dari awal ini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Jonathan Yoga Pratama Maromon. nama saya Alfian Chandra Abraham. Nama saya Scarlett Elisa Absari. Oh, ya. Nah, dari topik pembahasan ini kami akan membahas tentang latar belakang, manfaat, komponen yang digunakan, desain, sistem kerja, dan kelebihan dan kekurangan yang terdapat di proyek kami ini. Lanjut. Nah, apa sih latar belakang dari proyek yang kita buat ini? Waduh, latar belakang itu kayak eh, ngasih ngasih solusi sederhana buat para orang-orang yang kesulitan dalam menekan bel rumah ketika kita akan berkunjung. Kalau misalkan aku mau berkunjung ke rumah Joe, nah itu kan kalau mencet kan kayak males banget. Terus jadi di sini kami membuat touchless doorbell di mana kita nggak perlu repot-repot mencet gitu, neken apa? Ya itulah, neken itu biar ya kayak cuma sekedar ting dung gitu loh. Nah, apa sih manfaat dari proyek kami ini? Yang pertama, mempermudah. Yang kedua, itu meningkatkan keamanan. Mempermudahnya yaitu kita tidak perlu lagi menekan, hanya saja kita hanya melambaikan tangan pada sensor yang sudah kita pasang akan membunyikan bel dan mengunci pintu Secara dengan otomatis. secara otomatis Jadi langsung kayak saja. ketika apa touch doorbell-nya ke scan kayak kita tangan kita deket gitu kan. Terus belnya bunyi itu dari dalam rumah otomatis kunci dalamnya itu langsung auto lock lah istilahnya. Udah. Nah, komponen yang pertama yang kita gunakan dalam proses doorbell ini yaitu pertama IC MM74C922. Fungsi dari IC ini yaitu untuk sebagai encoder keypad atau proses keyboard. Nah, dari IC ini dirancang khusus untuk digunakan pada keypad matriks 16 tombol dan menyediakan fungsi untuk membaca dan mengendalikan input dari keypad tersebut. IC MM74C922 ini sebagai encoder dan decoder keypad. Dan dia mengkonversi kode biner yang dapat diolah oleh mikroprosesor atau perangkat lainnya. IC ini dan dapat merubah kode biner dan mengkonversinya sebagai menjadi output yang mengendalikan tampilan atau aksi yang sesuai. Lalu ada IC HD74 HCO4P. Kalau itu fungsi dari IC ini yaitu keluaran sebagai gerbang NOT. Dan IC ini digunakan untuk berbagai aplikasi digital. IC ini memiliki 6 inverter yang digunakan untuk membalikan logika dari satu input menjadi output. IC 7404 ini sering digunakan aplikasi yang berhubungan dengan pengubahan logika, penguatan sinyal, dan pembentukan gelombang. Jadi ketika ada logika satu, kalau kena not dia jadi nol, kalau nol jadi satu. Yaitu yang ketiga yaitu ada IC 74LSO8N, yaitu fungsinya itu keluaran gerbang N. Nah, dari IC ini yang serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital. IC ini memiliki 4 gerbang N dan 2 input yang dapat digunakan untuk melakukan operasi logika N. IC 7408 ini sering digunakan untuk aplikasi yang berhubungan dengan pengubahan logika, penguatan sinyal, dan pembentukan gelombang. Sama seperti IC 74 HD HD74 Oke. HC04P. Ya. Nah, komponen yang keempat ini kita menggunakan IC SN74HCOON Nen. NAND. Nah, ini digunakan sebagai keluarga NAND dan fungsinya hampir sama mirip dengan logika N, hanya saja merubah logika 1 menjadi 0. Ya, jadi itu kayak logika N yang awalnya eh, outputnya misalkan satu, karena dia NAND dia jadi nol.
Kalau misalkan 0, dia jadi 1. Lalu komponen yang kelima itu IC SN74HC02. Ini memiliki fungsi dan yang hampir sama juga dengan IC sebelumnya, yaitu memiliki keluaran gerbang NOR. Lalu ada komponen yang digital yang digunakan sebagai IC SN74HC32N. IC ini mengeluarkan gerbang OR. Oke, lanjut berikutnya. Kemudian ini ada IC74 LS47. IC ini lebih condong ke untuk apa ya, kayak menampilkan display dari 7 segmen yang kita gunakan dalam rangkaian ini. Jadi ketika ada apa namanya, sebuah inputan yang masuk ke IC ini, eee, jadi IC ini tuh kayak konversi biner dan, mengendalikan segmen-segmen tersebut dan mewakili angka atau karakter tertentu, dan output-nya adalah sinyal yang mengatur segmen pada display 7 segmen. Ya intinya kayak S-nya ini ngatur si 7 segmen itu biar bisa nampilin angka desimal, dari biner ke desimal. Terus kemudian ada komponen flip-flop JK. Nah, jika flip-flop ini, lebih ke nyimpen data ya, nyimpen data, jadi ketika ada inputan yang masuk, itu bakal tersimpan sama jika flip-flop ini. Kemudian, jika flip-flop ini juga dapat mengolah informasi yang keluar dari IC MM74C922. Nah, selain itu, jika flip-flop itu juga dapat mendeteksi perubahan status dari perubahan input. Jadi saat kita nekan 1 di keypad, itu dia akan munculin dari kan 7 segmen kalau nyala kan dia tampilannya 0 tuh. Nah, kalau kita nekan 1 di keypad, nah jika flip-flop ini dia bakal, ngedeteksi nih kalau ada inputan yang berubah. Jadi dari IC 7 segmen kok IC, dari 7 segmen ini akan merubah tampilannya dari 0 menjadi 1 dan juga 1, 2, 3, seterusnya, sesuai angka yang kita tekan. Dan, selain itu, jika flip-flop ini juga bisa mengatasi bouncing pada sebuah rangkaian. Jadi kalau misalkan ketika ada kayak gimana ya bouncing tuh? Loncatan tuh kayak tiba-tiba jatuh kayak jeblek, iya nggak sih? Kayak nyala mati gitu. Nah, kemudian jika flip-flop ini juga diintegrasikan sebagai decoder, decoder logic akan menghasilkan output yang menampilkan tombol mana yang ditekan. Oke, kemudian, ada fungsi lain dari jika flip-flop ini yang menjadi fungsi utama, yaitu, eee, saat password benar dalam rangkaian, maka akan memunculkan sinyal yang akan, eee, tersambung dan menjadi output-an yang tetap, kayak misalkan ngasilin sinyal high lah, gitu. Selanjutnya ada optocoupler. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan sinyal listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian yang lain agar terhindar dari noise. Gitu. Oke. Selanjutnya ada resistor. Resistor itu adalah suatu komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Ini pakai susernya. Oh, yang resistor yang kami gunakan ada resistor 1 kilo ohm, 220 ohm, Oh, 470 ohm, dan 4007 ohm. Ini 4K7. 4K7 ohm. Selanjutnya ada dioda 1N4001. Dioda adalah komponen atau part elektronika yang hanya menghantarkan listrik pada satu arah. Karena itu ada sebutan dioda penyiar. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari dua konduktor.
di mana keduanya dipisahkan oleh dua penyekat yang disebut dengan keping. Untuk komponen yang selanjutnya ada buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Pada umumnya, buzzer elektronika ini sering digunakan sebagai alarm karena penggunaannya yang cukup mudah, yaitu dengan memberikan tegangan input, maka buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Komponen selanjutnya ada relay 5 volt. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektronika yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada coil dan juga ada saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektronika magnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Selanjutnya ada baterai 9 volt. Baterai berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Dalam proyek kami ini, baterai digunakan untuk menyalakan buzzer dan juga menyalakan motor door. Selanjutnya ada 7 segmen. 7 segmen merupakan bagian yang digunakan untuk penampil angka ataupun juga bilangan desimal. 7 segmen itu terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dengan dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED. Komponen yang selanjutnya ada push button. Push button adalah perangkat atau saklar yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik dengan sistem kerja analog. Sistem kerja analog di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device atau penghubung atau pemutus aliran listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan, maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Selanjutnya ada motor 12 Swedish. Aduh. Selanjutnya ada motor 12 VDC. Di mana motor ini berfungsi sebagai pengubah dari aliran arus listrik menjadi energi kinetik. Nah, motor kali ini tuh dia berfungsi sebagai diibaratkan sebagai pengunci. Jadi yang mengendalikan kunci pintu kayak sentekan apa sejenisnya biar dia bisa ngerakin apa namanya ngubah dari arus listrik yang ada menjadi gerakan. Jadi kayak sentekannya itu bisa gerak gitu loh. Lanjut. Lalu ada komponen transistor NPN bipolar. Komponen transistor NPN bipolar ini memiliki fungsi sebagai penguat, saklar, atau sirkuit logika. Transistor NPN bipolar ini terdiri dari 3 buah terminal, yaitu yang pertama, basis. Terminal basis ini terminal yang digunakan untuk mengendalikan transistor. Dan yang kedua ada kolektor. Kolektor ini terminal yang menerima arus listrik dari sumber. Dan yang ketiga, emitor. Emitor ini memiliki terminal yang mengalirkan arus listrik ke beban. Lalu ada komponen yang ini keypad. Keypad yaitu merupakan sebuah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem elektronik. Keypad terdiri dari jumlah tombol yang tersusun dalam bentuk matriks atau basis dan kolom. Setiap tombol pada keypad mewakili suatu karakter atau fungsi tertentu. Nah, yang terakhir itu ada komponen LED.
komponen LED ini sering kita jumpai di sebuah proyek atau apapun itu. Karena komponen ini yaitu komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya. LED terbuat dari bahan semikonduktor dan bekerja berdasarkan fenomena elektrominesensi. Berdasarkan LED memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber cahaya lainnya, seperti lebih efisien dalam penggunaan daya, tahan lebih lama, lebih kecil dan ringan, dan ramah lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sebuah rangkaian ini. Bentar. Sini. Mana tuh? Oke, nah di sini rangkaian kami ini ada 7 segmen di sini. Terus ini ada IC 74LS47, IC MM74C922. Nah, ini IC itu IC buat encoder, yang ini buat decoder, terus ini ada Ziga flip-flop, terus ini ada Ziga flip-flop lagi buat input apa output masuk ke buat ngerakin motor, buat ngerakin penguncinya. Terus di sini kami ada rangkaian rangkaian dari apa sensornya sendiri. Nah, button itu diibaratkan sensor capacitive proximity. Jadi ketika dia nyala, motornya akan gerak. Nah, kali ini aku akan ngejelasin yang bagian ini dulu. Berarti ini misalkan ya, aku tekan keypadnya. Aduh, mana sih? Aduh, masukin passwordnya gitu kan ya. Nah, tunggu bentar, dia agak agak. Nah, dia nyala kan? Dia nyala, kemudian tekan lagi, kayak tekan OK atau apa gitu tombol. Ada satu tombol yang dia buat eh, masuk buat ngekat gitu loh. Dia bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian buat yang sensor, yang buat yang sensor tuh ini tinggal ditekan ini. Nah, ini buat yang di sini itu sebagai limit switch. Limit switch di mana ketika eh, kunci sentekannya itu nyentuh tombolnya, dia ada tombol yang mutus aliran agar motor tersebut nggak menyala secara terus-terusan. Jadi bakal jadi seperti ini. Nah, motor akan bergerak menutup. Ketika bel dilambaikan, kan touchless tuh. Nah, dia akan menjalankan motor, kemudian menyalakan bel rumah. Terus kalau misalkan ya, ini dia ada yang nakal nih, nahan belnya. Terus motornya bakal kena limit switch kan, dia bakal mati karena kena limit switchnya ini. Gitu. Terus berarti apa lagi ya? Udah sih, gitu aja. Oh iya, terus ini ada logic. Ini kita sambung gunakan. Nah, di sini ada beberapa logic. Yang ini ada logic AND, logic NAND, ini ada logic OR, tapi itu pakai tiga input. Terus ini ada NOT, ada dioda juga. NOT lagi, AND lagi. Nah, ini disambungin dari jika flip-flop masuk ke logika NAND sama AND dan sebagainya ini, kemudian masuk ke 7 segmen yang telah terhubung dengan IC 74LS47, terus eh, apa namanya, kemudian ini IC74LS47 ini itu dia decodernya 7 segmen, jadi dia ngubah dari biner ke desimal. Kalau yang ini tuh dia masukin ke biner, ya jadiin biner. Jadi kayak tombol ini gitu kan, bla 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 bla. Nah, terus habis itu dia bakal dirubah sama dimasukin masuk ke IC-nya ini, terus kemudian malah bunyi lagi. Nah, terus habis itu dirubah ke biner, masuk ke IC 74LS47, terus didisplaykan ke 7 segmen untuk menyalakan, ya, untuk membuka motor ini. Nanti nyala CCW. Udah, sekian. Terus, oh, ini stop share dulu. Nah, terus lanjut ke desainnya. Di sini kami ada desain ini. Ini sebagai belnya, touchers-nya. Di sini pintu, ada pintu di sini. Terus ada gagang pintu. Nah, sebentar bentukannya kayak gini. Jadi kayak kalau mau buka tuh
gini, kayak melambaikan tangan. Terus kayak nanti ada tombol-tombolnya tuh mencet-mencet, titit titit, titit tit. Oh, cara kerja udah tak jelasin tadi sih. Nah, Nah, kelebihan dari komponen dan proyek kami ini, yaitu yang pertama fleksibel. Kami sangat mementingkan fleksibilitasnya itu, karena ngapain juga kita membuat proyek susah-susah, tapi itu tidak fleksibel dan malah mempersulit orang yang bakal membeli itu. Pasti nggak ada yang mau beli sih. Yang kedua, yaitu meningkatkan keamanan rumah. Meningkatkan keamanan rumah karena banyak, apa ya, karena saya ngekos, saya tuh kadang-kadang suka lupa naruh kunci di mana, dan juga kayak ya, kadang-kadang kalau ada temen yang masuk tuh, tiba-tiba asal masuk, kan jadi kan nggak enak buat saya sebagai orang yang punya kos. curhat ya Bang. Iya, emang anak-anak aneh. Terus yang ketiga efisien. Efisiennya itu selalu kita kejar, karena saya suka hal-hal yang berbau dan efisien dan sangat Praktis. praktis lah. Dengan gini doang bisa membunyikan beren orang di dalam rumah, terus langsung bisa kunci pintu tanpa harus saya takut lupa ngunci pada saat lagi tidur. Dan saya juga mudah buka juga kan dengan pencet tombol atau sensor itu. Gen Z. Mm-mm. Genzen. Hmm, Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang dimaksud itu tidak dapat mendeteksi dengan jarak tertentu. Nah, dari jarak tertentu ini maksudnya kami harus baru mengubah sensor yang di dalam rangkaian tersebut agar sesuai dengan sensor jarak yang kalian inginkan. Kami menyeting sensor tersebut jaraknya 5 sampai 10 cm. Jika kalian bisa mau lebih, kalian harus buka rangkaiannya itu lalu men-setting sensor NPN capacitive Proximity. proximity agar sesuai dengan jarak yang kalian inginkan. Oke. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sore.